Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah pada pagi ini Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita semua, sehingga bisa hadir ke masjid yang megah ini untuk beribadah, menuntut ilmu, mengembangkan wawasan. Subuh berangkat ke masjid sebenarnya beban berat, tapi Allah memberikan anugerah kepada kita. Sekiranya itu ringan, masjid ini penuh seperti Jumatan. Bersyukurlah bagi kita yang mendapatkan anugerah itu. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada pagi ini atau seringkali kalau saya bicara di sini mengkoneksikan dengan situasi dan keadaan yang berkembang. Setiap hari dalam kehidupan kita ada masalah. Semua orang menghadapi masalah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Itu yang paling penting. Mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tergantung kepada wawasan masing-masing, tergantung kepada pengalaman masing-masing, tergantung kepada pengetahuan yang dimiliki. Dalam perkembangan hari-hari terakhir kita nonton di televisi, mendengar di radio, kemudian di sosmed. Kalau sekarang informasinya itu luar biasa, tidak bisa dihalang-halangi, tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, dalam permasalahan hidup kita sehari-hari ini saya hanya mengambil contoh saja. Kemarin kita lihat kebutuhan sehari-hari umat manusia terganggu stabilitasnya. Ibu-ibu kesulitan nyari minyak goreng, kalaupun ada mahal, sulit dicari, sampai ada yang jatuh, ibu-ibu jatuh. Nah, sebagai bentuk kritik sosial, kemarin saya lihat orang menikah, mas kawinnya 1 liter minyak goreng di Jawa kemarin. Ini kan sesuatu yang baru, sesuatu yang enggak terfikirkan dulunya, tapi itu fakta. Nah, bagaimana agama Islam mengatur hal-hal yang seperti ini?
Mari kita coba melihat dari perspektif agama kita. Ajaran agama kita dari zaman dulu sampai hari ini selalu up to date. Tidak ketinggalan zaman. Kembali lagi saya bilang, tergantung wawasan kita, tergantung pengetahuan kita bagaimana mengkoneksikan segala sesuatu itu sehingga tepat. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, judulnya hari ini etika bisnis menurut perspektif Islam. Berbisnis ini ada dalam bentuk barang, ada dalam bentuk jasa. Biasanya dua itu saja. Kemudian nanti baru di dalamnya dipecah-pecahkan lagi sesuai spesifikasinya. Jadi kalau orang atau masyarakat sering melihat yang nyata saja, ya barang yang paling sering terlihat adalah barang. Kalau jasa ya tidak terlihat ya. Nah, ini persoalan hidup umat. Satu masalah ini bisa mengacaukan dari barat sampai ke timur. Kalau kita analisa, Indonesia ini tanahnya subur makmur, kemudian pemerintah memberikan konsesi lahan yang luar biasa untuk nanam sawit supaya minyak goreng itu nggak jadi masalah, bahkan bisa ekspor luas sekali. Tapi hari ini mengalami masalah. Nah, di dalam agama kita menimbun barang itu tidak boleh. Jadi bagi kita yang berdagang, berniaga, nah harus benar-benar memperhatikan. Menimbun dalam bahasa Arab ini kemudian bermakna menahan, al-habsu dan al-jam'u, mengumpulkan. Jadi ini mau lebaran nanti kita beli banyak-banyak, kemudian kita kumpulkan, kita stok dulu yang banyak. Akan terganggu pasar. Apalagi kalau yang kebutuhan-kebutuhan pokok. Ini kadangkala masalah laten ini menjadi indikator. Begitu mau lebaran, mau puasa, mau Natal, ini mesti deh pada naik. Walaupun di situ ada faktor-faktor, apakah faktor distribusinya atau faktor produksinya, tapi seringkali faktanya ditemukan ditimbun. Dulu ada penimbunan bawang putih, ada penimbunan, pokoknya yang sering dipakai aja udah, yang kebutuhan sehari-hari untuk rumah tangga. Setiap rumah tangga membutuhkan minyak. Setiap rumah tangga kalau sana ini butuh gas. Setiap rumah tangga butuh gula. Nah, itu poin-poin itu, barang-barang itu yang sering menjadi
masalah penimbunan. Menyimpan harta manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikan kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar. Sementara masyarakat, negara maupun hewan, ini kalau makanan hewan yang ternak lele tiba-tiba misalnya pakan lelenya di stok, dihentikan, habis itu naikin harga, petani jadi rugi karena harga lelenya tetap seperti biasa, sementara pakannya naik, ujungnya rugi. Ya, ini kalau menyangkut hewan membutuhkan produk, manfaat atau jasa tersebut. Fenomena kita lihat sehari-hari, penimbunan BBM, kemudian dulu ada penimbunan beras sampai muncul kasus beras plastik ya, sampai heboh tuh zaman 2015. Itu juga di luar nalar kita, kok ada beras plastik. Tapi begitulah kekacauan, menciptakan kekacauan juga. Jadi banyak sekali efek yang muncul gara-gara penimbunan ini. Jadi kayak multiple effect ya. Rentetannya banyak. Kemudian kalau kemarin timbunan minyak itu sampai jutaan ya, jutaan liter apa jutaan apa tuh ya. Nah, sadisnya lagi di negara kita yang sering kena tindakan itu yang kecil-kecil, yang di pasar, yang ini itu. Sementara para raja-rajanya itu ya lolos-lolos aja. Padahal undang-undangnya udah jelas. Nah, kalau kita lihat motivasi menimbun barang itu ingin menciptakan kelangkaan barang di pasar. Atau kalau tidak ditimbun, ya ditahan dulu gitu ya. Itu kalau udah mulai langka bagi pedagang itu tanda-tanda kayaknya akan naik harga nih. Akan naik harga ke depan. Memang ditunggu-tunggu, menunggu kenaikan harga bagi yang menimbun, bagi yang membutuhkan kesulitan. Di satu sisi kayak gini, orang semuanya haus, tapi air nih di depan kita, kita kumpulin di depan kita. Kemudian ingin mengacaukan situasi publik. Kita lihat sendiri, memang kacau. Faktanya begitu. Kemudian penimbun itu mengeruk keuntungan berlimpah dan lain-lain. Jadi ada banyak motivasi orang-orang yang melakukan ini. Timbullah efek nih, efek bagi umat, bagi masyarakat. Menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, harga barang menjadi tinggi, merusak mekanisme pasar, memicu berlakunya hukum rimba.
Jadi itu sudah main naluri manusia nanti. Begitu sesuatu masing-masing mencari penyelesaiannya sendiri-sendiri. Kalau sudah mencari caranya masing-masing, menyelesaikan sendiri masing-masing, nah, inilah kayak hukum rimba. Nah, dalam agama kita menghadapi masalah-masalah seperti itu, kita dianjurkan berbisnis, berdagang, berniaga, atau memberikan jasa, entah konsultan, entah apapun. Yang pertama, kita harus taat. Taat pada undang-undang yang berlaku di negara kita. Taat pada kontrak yang sudah disepakati. Taat pada MOU. Inilah pentingnya nih, membuat undang-undang, membuat kontrak, membuat MOU sangat penting. Karena apa? Si pedagang, si penyedia jasa dengan pengguna jasa harus punya satu kesepakatan yang merujuk sama-sama ke situ. Tidak boleh masing-masing menafsirkan sesuai keinginan masing-masing. Ketika menafsirkan sesuai keinginan masing-masing, inilah awal mula terjadi keributan. Kita berbisnis dengan mitra bisnis juga. Awal mula keributannya ketika tidak patuh pada kesepakatan atau menyeleweng dari kesepakatan yang dibuat dari awal. Mungkin bahasa dulu itu janji ya. Janji ya harus ditepati. Yang tidak tepati janji bukan umatku, kata Nabi. Jangan tiba-tiba di tengah jalan mangkir. Nah, ini ajaran-ajaran agama kita dalam kehidupan nyata sehari-hari. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai ketentuan yang digariskan oleh agama akan bernilai ibadah. Jadi bukan hanya cari uang saja, ada nilai ibadahnya di situ. Pelayanan yang diberikan dengan sepenuh hati itu ibadah. Artinya dengan perdagangan itu selain mendapatkan keuntungan materi guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan modern sekarang ini ekonomi sangat penting. Penting sekali. Ini coba kita lihat kemarin ketika Rusia ribut dengan Ukraina, negara-negara lain ikut membantu. Apa yang pertama mereka lakukan? Amerika langsung membekukan duitnya, uangnya Rusia yang ada di Amerika. Ekonomi, keuangan. Negara-negara lain kontrak bisnis. Inggris langsung menghentikan kontrak bisnis dengan Rusia. Jadi sekarang bukan menyerang
Itu nggak boleh, harus diserang. Tapi ekonominya yang dipegang. Ini kehidupan modern soalnya. Begitu rekening kita dibekukan, nggak bisa bergerak sama sekali. Nggak perlu kita langsung secara fisik dipukul atau apa gitu ya. Jadi dalam agama kita sudah jauh-jauh hari dari dulu sekali sudah membicarakan ini, sudah mengatur. Jadi masalahnya dari dulu sampai sekarang sama, cuman kayak bermetamorfosa saja, berubah bentuk. Coba kalau kita lihat dari undang-undang negara sendiri misalnya ya. Ini ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 107. Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, bergejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1, pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Jadi sejarah negara memang ini sudah diatur sebenarnya. Nah, tentu saja kita mulai dari agama. Orang bernegara itu kan dimulai dari ajaran agama dulu. Ya. Keyakinan, kepercayaan, kemudian baru diturunkan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat, lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Karena kalau bunyi ayat-ayat Al-Quran saja harus ditafsirkan lebih detail kepada umat, kepada pemeluknya. Nah, ini secara agama kita. Barang siapa menimbun, maka dia telah berbuat dosa. Kemudian tidaklah seorang menimbun kecuali dia berdosa. Ini langsung vonis. Langsung vonis. Tidak ada prasangka tidak bersalah. Oh, kita lihat dulu, jangan-jangan ini apa, jangan-jangan itu apa. Kita selidiki lebih detail. Jadi kalau menurut hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menimbun itu divonis bersalah, dosa. Ini menunjukkan betapa masalah ini besar, mengganggu stabilitas hidup umat. Bayangkan coba, orang sehari-hari misalnya dagang gorengan deh, yang kecil-kecil nih, dagang gorengan.
ya, singkong, pisang, molen. Itu orang pedagang kecil begitu penghasilannya ya paling ratusan ribu, bahkan kadang-kadang nggak sampai 100.000 juga. Soalnya saya pengalaman, saya mulai berdagang yang kecil-kecil sampai ngurus perusahaan gitu ya. Itu jual mie Aceh kira-kira sehari dapat 200.000, 300.000. Kadang-kala nggak laku sama sekali, nggak ada yang berhenti sama sekali. Tapi bagi kita yang masih punya stok duit, ya biasa, masih biasa saja gitu ya. Tapi kalau andalannya satu-satunya itu nggak bisa bayar tempatnya, nggak bisa beli makanan untuk anaknya, nggak bisa sekolah anaknya, nggak ada ongkos, jadi rentetannya panjang. Ini makanya divonis. Ada berapa banyak orang yang seperti itu. Di Jawa Barat ini 70% orang bekerja informal. Yang seperti itu. Dagang pinggir jalan. 70% di Jawa Barat ini. Jadi kalau ada penduduk itu sekitar 45 juta, berapa juta itu yang menderita gara-gara ulah yang seperti ini. Jangan hanya dilihat satu orang. Jadi benar-benar membuat rakyat menderita. Se-Indonesia ini berapa banyak? Jadi itulah efeknya, itu rentetannya banyak menyebar ke semua. Kemudian kita lanjutkan. Nah, hadis kedua. Barang siapa menimbun suatu timbunan supaya menjualnya dengan harga yang tinggi kepada kaum muslimin, maka dia telah berbuat dosa. Ini sudah dua hadis dosa vonisnya. Jadi bagi kita umat muslim yang punya profesi berdagang seperti itu, nah selalu diingat-ingat tuh. Jangan tergiur dengan kita tahan dulu deh sebentar, tahan dulu sebentar supaya naik harga. Jadi harus kebayang di mata kita itu penderitaan orang lain. Jangan hanya kebayang kenikmatan sendiri, keuntungan besar. Harus selalu terbayang di kepala kita penderitaan orang lain. Ini hadis berikutnya, barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim 1605. Nah, coba kita lihat
kesimpulannya ya. Menimbun barang dapat memberi efek menyengsarakan orang banyak. Dalam agama Islam hukumnya haram, sehingga harus kita hindari. Menyengsarakan, habis itu orang banyak lagi, bukan satu orang. Karena pada prinsipnya manusia ini adalah hanif, baik, di dalam hatinya itu punya potensi kebaikan. Coba kita tanya anak-anak yang masih kecil, yang belum punya pemikiran macam-macam, kamu nak mau jadi apa? Pilihannya yang positif. Ya. Mau jadi dokter, ingin membantu orang lain. Ya. Mau jadi guru, supaya bisa menyebarkan kebaikan. Tidak pernah kita dengar mereka bicara, mau jadi apa nak? Mau jadi perampok, penjahat. Karena aslinya memang hanif, baik. Sebenarnya kalau kita banding-bandingkan, dalam 1000 orang, dalam 100 orang aja, ada berapa orang sih maling? Kecil persentasenya. Dalam 100 orang, ada berapa orang sih perampok? Kecil jumlah, dari sisi jumlah. Walaupun kemudian ada satu orang perampok bisa mengambil duit ratusan triliun misalnya ya. Jadi marilah kita melihat fenomena-fenomena yang muncul di sekitar kita, fenomena yang ada di dalam masyarakat itu dengan pendekatan-pendekatan Islam, dengan perspektif Islam. Sehingga dalam memilih alternatif solusi, dalam memilih penyelesaian, itu bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya bagi kita sendiri, bukan hanya bagi kelompok kita sendiri. Karena masalah-masalah seperti ini laten terjadi berulang-ulang. Sehingga vonisnya itu berat. Mau menyengsarakan orang lain. Nah, jamaah subuh yang dirahmati Allah, inilah beberapa hal yang bisa kita sama-sama mengingat-ingat, mengimplementasikan kepada diri kita,
sebelum kita sanggup mempengaruhi orang lain. Karena kadangkala kita susah, tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kita mulailah dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi kita semua. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.